Baik, kita mulai nggih. Jadi sesuai dengan surat dari Menteri Pan-RB bahwa kita diminta untuk mengupdate data peta jabatan yang terdiri peta jabatan itu ada jabatan pelaksana, ada jabatan fungsional. Nah, untuk perangkat daerah yang lainnya di luar Dinas Pendidikan, yakni di luar Satuan Pendidikan selesai. Jadi pada saat ini kita fokus di satuan pendidikan. Karena untuk perangkat daerah yang lain, dinas-dinas yang lain ini sudah selesai dan sudah kita lakukan des per OPD. Nah, target ini kita masukkan ke dalam aplikasi informasi ini di bulan Juni. Di bulan Juni, sedangkan kami di bagian organisasi itu harus validasi, Bapak. Harus validasi, harus kita kirimkan kepada Kementerian Pan-RB itu di bulan April. Nah, syarat-syarat untuk pengiriman itu kita harus menetapkan peta jabatan yang ditandatangani oleh Bupati Jember. Selain itu, kita mengirimkan info faktor. Nah, untuk mendapatkan berkas-berkas sesuai dengan persyaratan yang akan kita kirimkan kepada Kementerian Pan-RB, maka kami mohon bantuan dari Bapak Ibu karena memang waktunya mepet, nggih, waktunya mepet di mana besok ini kita sudah cuti bersama dalam rangka Lebaran Idul Fitri, habis itu kita masuk tanggal 26. Kami target di bagian organisasi bahwa di tanggal 8 Mei ya, tanggal 8 Mei kita sudah mengirimkan kepada Kementerian Pan-RB. Sehingga kami minta Bapak Ibu nanti akan kami jelaskan dan mohon diperhatikan untuk jadi yang pertama nanti akan kita sampaikan cara menghitung kebutuhan guru di jenjang SD dan SMP. Terus yang kedua, Bapak Ibu untuk rapat pada pagi hari ini masih fokus untuk menyusun peta jabatan saja dulu. Nanti anjap ABK bisa Ibu kirimkan di kemudian hari. Cuman kami fokus ini karena jumlah satuan pendidikan ini banyak, jadi kami memfokuskan di peta jabatan dulu. Baik, saya izin share screen. Yang pertama mungkin saya akan menghitung untuk SD, gitu ya. Untuk SD, izin Bapak Ibu yang untuk SD mohon diperhatikan, mohon diperhatikan dan apa namanya. Nanti ketika ada rekan yang belum bergabung, nanti akan kami share, karena ini juga kita rekam, ataupun mungkin nanti Bapak Ibu bisa menularkan ilmu-ilmu ini nanti ke SD sebelahnya. Nah, kita fokus di penghitungan jabatan fungsional khususnya guru, khususnya guru. Ada guru kelas, guru pendidikan agama, dan guru pendidikan jasmani untuk di SD. Jadi ada 3, Nah, caranya nanti akan kami bagikan form ya, ada 2 sheet. Ada 2 sheet. Yang pertama sheet perhitungan guru SD dan yang kedua ada sheet peta jabatan. Jadi ada sheet kebutuhan guru SD dan sheet peta jabatan. Nah, perhitungan guru, Bapak Ibu sebelum masuk di dalam peta jabatan, sekali lagi, Bapak Ibu sebelum masuk di peta jabatan, Bapak Ibu harus menghitung dulu kebutuhan guru SD. Jadi misalkan izin Bapak Ibu, ini karena banyak yang baru bergabung, izin nantinya Bapak Ibu mohon mengisi jenis gurunya dulu. Misalkan ada guru kelas, ada guru pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, gitu nggih. Nah, nanti Bapak Ibu ini isikan rombelnya karena di SD itu ada sampai kelas 6 nggih.
Jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rombelnya ini diisi dulu. Terus habis itu guru kelas, jadi di kelas 1 ini ada berapa rombel? Habis itu di kelas 2 ini ada berapa rombel juga. Di kelas 3 ada berapa rombel, ini mohon diisikan dulu. Oke, semuanya. Termasuk rombel-rombel ini mohon diisikan semuanya dulu. Setelah itu diisikan JTM ya. JTM ini per minggu. Jam mata pelajaran ini per minggu. Per minggunya berapa untuk guru kelas? Ini biasanya ada aturannya, biasanya aturan kurikulumnya. Ini yang paham ini Dinas Pendidikan ini seharusnya, nggih. Jadi Bapak Ibu mohon nanti diisikan rombelnya, terus habis itu JTM-nya. Nah, cara menghitung guru kelas dengan guru pendidikan agama dan pendidikan jasmani olahraga ini berbeda Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya. Jadi sekali lagi untuk guru kelas ini nantinya caranya hanya menjumlahkan. Sekali lagi guru kelas ini hanya menjumlahkan rombel. Jadi misalkan di khusus guru kelas ya, ini hanya menjumlahkan rombel. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 2, 2, 2, 2, 2. Ini jumlahnya nanti 14. Gitu ya. Ini nanti sudah kita buat rumus. Terus habis itu nanti di guru pendidikan agama dan budi pekerti. Sebentar nih Bapak Ibu. Jadi dia terus akhirnya. Izin Bapak Ibu, kami ulangi lagi nggih. Jadi nanti diisikan dulu rombelnya semua ya. Dari rombel 1 sampai 6, ini jumlahnya ada berapa rombel diisikan dulu. Baru jumlah mata pelajarannya, jumlah jam mata pelajarannya ini diisikan per minggunya berapa. Baru nanti di total di JTM. Jadi kalau guru kelas ini agak berbeda dengan guru pendidikan agama dan budi pekerti serta guru pendidikan jasmani. Jadi kalau di guru kelas ini posisinya hanya menjumlahkan, misalkan 4 tambah 2, 2, 2, 2, ini jumlahnya nanti 14. Sedangkan untuk guru pendidikan agama dan budi pekerti, ini caranya nanti mengkalikan. Berarti jumlah rombel kan sama lebih pengalaman untuk ngopi, jadi minta tolong. Oke. Jadi rombel khusus untuk pendidikan agama ini rombel nanti dikalikan JTM. Contoh ini tadi ya. Rombel 1 4, JTM-nya 1, maka 4 kali 4 16. Nah, dari rombel 1 sampai di JTM ini posisinya dikalikan dulu 4 kali 4, yang 2 ini kali 4, 2 kali 4. Nah, ini nanti terus setelah dikalikan baru dijumlahkan. Maka nanti hasilnya 56. Ini juga sebenarnya sudah kita rumus, gitu nggih. Terus habis itu nah, total JTM ini nanti dipindahkan kebutuhan gurunya maka 14 izin. Jadi karena untuk menghitung guru kelas di SD, ini karena tidak ada pembaginya lagi, artinya tidak dibagi 24 seperti guru pendidikan agama dan guru pendidikan jasmani, maka untuk kebutuhan guru, maka langsung dari JTM ini dipindahkan 14. Nah, sedangkan untuk guru pendidikan agama, angka 56 ini masih dibagi lagi 24. Ya, rumus untuk menghitung guru ini pakem ya, pembaginya adalah 24. Maka ketika 56 dibagi 24, ini juga sudah kami rumus, ini hasilnya 2,3. Kalau kita bulatkan, maka 2. Jadi nggak mungkin ya, kita butuh guru hasilnya 2,3, itu pasti kita bulatkan. Karena namanya orang itu pasti ini ya, nggak mungkin pecah-pecah. Jadi kita bulatkan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan tadi guru kelas ketemu 14, guru pendidikan agama 2, ini karena hasilnya 2,3, maka kita bulatkan menjadi 2. Terus habis itu untuk guru pendidikan jasmani dan rohani ini juga ketemunya 2,3, maka kita bulatkan 2. Nah setelah itu Bapak Ibu
isi besettingnya. Isi besetting. Besetting ini adalah pemangku atau pegawai yang ada saat ini. Artinya, Bapak Ibu, baik PNS maupun P3K mohon diisikan. Jadi tidak ada pembedanya. Baik yang diisi oleh PNS maupun P3K, mohon itu dihitung menjadi besetting. Ini adalah kondisi real saat ini. Bahwa untuk guru, ini posisinya dia saat ini adanya berapa guru untuk guru kelas. Misalkan di besetting ini posisinya 10, maka terdapat kekurangan 4. Karena tadi kita menghitung kebutuhan guru pendidikan agama ini ketemunya 2 ketika kita bulatkan, dan ternyata ada pemangkunya 2 orang juga, terserah dia jenjang apapun, maka tidak ada kekurangan ataupun tidak ada kelebihan. Nah, ketika guru pendidikan jasmani, ini karena kebutuhan gurunya tadi ketemu 2, sedangkan besettingnya ini 0, artinya tidak ada pemangkunya, tidak ada pemangkunya, maka dia kurangnya 2. Nah, data kebutuhan guru ini nanti Bapak Ibu tinggal dipindahkan ke dalam peta jabatan di sebelahnya. Jadi sebelum masuk di sheet peta jabatan, Bapak Ibu menghitung dulu Excel di sampingnya. Ya. Jadi yang pertama yang dilakukan Bapak Ibu adalah menghitung Excel penghitungan guru SD dulu. Masukkan rombel, habis itu JTM-nya per minggu, habis itu nanti jumlah JTM, ini sudah kami rumus ya, karena untuk rumus guru kelas dengan guru pendidikan agama ini berbeda cara penghitungannya. Setelah itu kita total. Nah, kalau untuk kebutuhan guru kelas, sekali lagi saya ulangi karena banyak yang baru bergabung, maka untuk kebutuhan guru kelas ini tinggal dipindahkan aja tanpa dibagi lagi. Sedangkan untuk kebutuhan guru SD dari 56 ini masih dibagi 24 ya. Kalau kita lihat rumusnya, ini sudah rumus Bapak Ibu, Nah, baru nanti ketemu bahwa kebutuhan guru ini 14, ini ketemu 2, ketemu 2. Nah, kebutuhan guru inilah yang Bapak Ibu pindahkan ke peta jabatan sebelahnya. Jadi setelah kita menghitung kebutuhan guru, maka Bapak Ibu pindahkan di peta jabatan sebelahnya. Contoh, tadi ketemu guru kelasnya kebutuhannya 14. Ya, misalkan guru kelasnya kebutuhan 14. Yang pertama Ibu pindahkan, ya, kita lihat dulu besettingnya. Tadi ada 10, 10. Coba kita lihat. 10 ini kita isikan dulu. Dia ada di guru jenjang apa aja. Misalkan guru madianya ada 2. Terus habis itu guru mudanya ada 2. Habis itu guru pertamanya 10. Mbak, apakah 22 10 ini kita campur antara PNS dan P3K? Iya. Jadi untuk PNS maupun P3K ini tetap kita masukkan ke dalam kolom besetting. Setelah kita masukkan, mohon maaf, ini tadi kita lihat si sebelahnya, misalkan besettingnya 10, ketika kita masukkan di peta jabatan untuk guru kelas, ini kan jumlahnya misalkan 10. Nah, baru Bapak Ibu masukkan di kebutuhan. Di kebutuhan. Nah, ketika kebutuhannya 14, maka yang pertama kali Ibu masukkan, guru madianya harus sama, tidak boleh ada selisih. Guru madianya berarti kebutuhannya dimasukkan 2, guru mudanya dimasukkan 2. Nah, karena tadi kebutuhannya 14, maka sisanya adalah 10 di ahli pertama, Bapak Ibu. Nggak mungkin kita mengangkat langsung muda ataupun madya. Makanya nanti khusus untuk jenjang ahli muda maupun madya ini selisihnya harus 0.
Kalau ini ya berarti kebutuhannya 4. Nah, coba kita lihat cek sebelah nggih. Antara base setting dengan kebutuhan serta selisih pasti sama. Coba kita lihat base setting tadi untuk guru kelas jumlahnya 10. Ketika dijabarkan bahwa guru kelas ini base settingnya atau jumlah pemangku saat ini yang ada itu dia menduduki di jenjang guru kelas ahli madya 2. Ini misalkan ya, contoh ya, terus habis itu di jenjang muda 2, serta jenjang pertama 6. Jumlahnya kan 10 G Bapak Ibu. Nah, baru kita isikan kebutuhan. Kebutuhan ini tadi kita lihat, ini ada 14. Yang pertama kali, 14 ini ditaruh mana aja Mbak? 14 ini yang pertama, masukkan dulu di madya. Jumlahnya harus sama. Misalkan madyannya 2, mudanya juga harus 2. Untuk jenjang madya dan muda ini tidak boleh ada selisih. Ya, supaya nanti kebutuhan ini tidak bengkak. Habis itu baru sisanya ketika tadi jumlahnya 14 sudah ditaruh di 2 madya, 2 muda, maka sisanya 10. Maka 10 inilah yang ditaruh di ahli pertama untuk dianggap menjadi kebutuhan melalui pengangkatan P3K gitu ya, ataupun PNS kalau seandainya. Cuman fokus dari pusat saat ini masih fokus di P3K. Sehingga nanti selisihnya adalah 4. Nanti ini tutorialnya mengisi peta jabatan. Habis itu guru penjaskes Mbak. Nah misalkan guru penjaskes tadi ini kebutuhannya 2 ya. 2,3 ini kalau kita bulatkan menjadi 2 ya ke bawah ya. Maka misalkan base settingnya ada 2. Nah, ternyata base settingnya itu posisinya mereka ada di muda semuanya, misalkan. 2 orang ini ada di muda semuanya, maka kita isikan di muda. Nah, kebutuhannya kita isikan juga di muda, maka selisihnya 0. Bahwa untuk guru penjaskes ini tidak lagi dianggap menjadi tidak ada selisih, gitu ya. Artinya untuk kebutuhannya sudah cukup. Nah, setelah itu kita masukkan yang guru agama Islam. Guru agama ini kebutuhannya juga 2. Oh, mohon maaf ya, tadi salah ya. Untuk guru agama ini 2. Yang penjaskes ini ternyata base settingnya 0. Misalkan ini tadi 0, ternyata 0. Karena 0, maka izin. Ini tadi salah, karena tadi 0, maka untuk kebutuhan kita taruh di jenjang pertama. Sekali lagi, semua kebutuhan itu ditaruh di jenjang pertama. Karena ini base settingnya 0 ya, maka ini selisihnya adalah 2. Berarti kita membutuhkan 2 pegawai lagi. Nah, kita geser ke guru agama Islam. Guru agama ini kebutuhannya 2, base settingnya 2. Kita taruh lagi. Misalkan guru agama tadi posisinya pegawai yang ada di jenjang ahli muda, maka diisikan dia posisinya semuanya di jenjang ahli muda. Nah, kebutuhannya karena tadi kebutuhan 2, maka diisikan juga di posisi guru muda. Sehingga selisihnya 0. Berarti untuk SD NA, misalkan SD apa, SD 1 apa gitu ya, maka peta jabatannya seperti ini Bapak Ibu nanti. Nah, Mbak, bagaimana untuk mengisi nama jabatan untuk staf atau pelaksana? Karena nama jabatan pelaksana ini saat ini berubah, kalau kemarin ada pengadministrasi kurikulum, ada pengadministrasi keuangan. Nah, di tahun ini Bapak Ibu dengan Menteri Pan-RB ini sudah ditetapkan, sudah ditetapkan Permenpan 45 tahun 2022 serta ditindaklanjuti dengan Kemenpan 1103 di mana nomenklatur jabatan pelaksana ini sudah diubah. Kalau dulunya ada pengadministrasi kurikulum dan lain sebagainya, saat ini sudah tidak ada. Sehingga untuk nomenklaturnya ini sudah kita buat di semua satuan pendidikan, sudah kita sesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang baru. Ini ada pengelola data dan informasi, terus habis itu ada pengadministrasi perkantoran dengan penata layanan operasional. Nah, mohon diperhatikan khusus yang penata layanan operasional.
Bapak Ibu ini bisa gunakan metode penyusunan anjap manual ya, tanpa menghitung rombel. Kalau untuk nama jabatan pelaksana ini, cara menghitung ABK-nya tanpa memperhatikan rombel. Jadi misalkan nih kebutuhannya, di kebutuhan untuk pengelola data ini misalkan di sekolah butuh 2. Base settingnya misalkan 1, pengadministrasi perkantoran misalkan butuh 2, ini misalkan ini 0 gitu ya. Maka kebutuhannya ini 1, ini butuhnya 2. Mbak, ternyata di kami untuk penata layanan operasional ini diperbolehkan nama jabatan ini untuk mengakomodir, sekali lagi, untuk mengakomodir pegawai-pegawai yang dulunya menduduki pramubakti, menduduki petugas keamanan, petugas keamanan. Bapak Ibu bisa masukkan di jabatan penata layanan operasional. Sekali lagi, bagi SD ataupun SMP yang masih terdapat pegawai dengan tupoksi pramubakti, petugas keamanan, dan mereka belum pensiun, monggo dimasukkan di nama jabatan yang baru menjadi penata layanan operasional. Nah, nama jabatan penata layanan operasional, misalkan dulunya base settingnya pegawai yang ada saat ini hanya 2, maka kebutuhan harus 2. Tidak boleh ada selisih di posisi nama jabatan penata layanan operasional, nggih. Sekali lagi, tidak boleh ada selisih di nama jabatan penata layanan operasional. Mbak, bagaimana kalau di SD kami, pramubakti sudah tidak ada, penjaga keamanan tidak ada. Kita pakai pihak luar, artinya non-PNS yang kita gaji di luar, yang jelas dia bukan PNS, bukan ini nggih. Maka nama jabatan penata layanan operasional ini di-delete Bapak Ibu, nggih. Di-del. Nggih. Jadi nama penata layanan operasional ini hanya untuk mengakomodir pegawai-pegawai yang masih ada dan masih aktif, belum pensiun, di mana mereka menduduki jabatan pramubakti maupun menduduki petugas keamanan. Kalau dia pramubaktinya serta petugas keamanan itu di ampun non-PNS, anggap ini di-del aja. Karena untuk kebutuhan pramubakti, untuk kebutuhan kelas jabatan 5 ke bawah seperti pramubakti, petugas keamanan, ini tidak diperkenankan lagi menjadi kebutuhan. Sekali lagi, tidak diperkenankan lagi menjadi kebutuhan. Kalau kita mengacu pada cita-cita bahwa kita menuju birokrasi berkelas dunia, maka kita mencari SDM yang unggul, tidak lagi mengangkat SDM yang SMA ke bawah, karena juga mereka di Kementerian Pan-RB itu menyarankan untuk dilakukan outsourcing. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Izin sebelum saya mengarah ke SMP, monggo kalau masih ada pertanyaan untuk penyusunan peta jabatan SD ini, monggo ditanyakan ke kami. Untuk yang SD, jadi nanti ada 2 form. Yang pertama, Bapak Ibu sebelum masuk di peta jabatan harus menghitung dulu rombelnya berapa, JTM-nya per minggu berapa, nanti jumlahnya ini juga sudah kami rumus, terus kebutuhan gurunya ini juga sudah kami rumus, nanti ketemu kebutuhan guru, maka nanti diisikan base setting-nya. Nah, kebutuhan guru yang di kolom perhitungan guru yang di sheet pertama ini harus sama dengan di peta jabatan. Habis itu untuk di base setting ini juga harus sama dengan di kolom sebelahnya. Sekali lagi base setting ini adalah jumlah pemangku yang ada saat ini, kondisi real saat ini pegawai yang ada. Nah, untuk base setting ini monggo diisikan baik PNS maupun P3K. Mbak, kalau P3K ini jenjangnya masuk mana ya? P3K itu juga mempunyai jenjang Bapak Ibu sama dengan PNS.
Tapi kalau di P3K itu juga ada tambahan golongan, ada golongan 6, ada dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan P3K itu kalau misalkan pendidikannya diangkatnya dari D4 ataupun S1, pasti dia masuk di jenjang ahli pertama. Gitu nggih Bapak Ibu, ini yang untuk cara menyusun peta jabatan SD, nggih. Kita beralih ke penyusunan peta jabatan SMP. Nah, tadi kita sudah hampir sama ya, hampir sama dengan cara menghitung kebutuhan SD, cuman ini lebih lengkap. Nah, kami juga monggo untuk peta jabatan bagi SMP dan SD, monggo kami serahkan kepada Dinas Pendidikan untuk diseragamkan seluruh sekolah. Sekali lagi untuk SD di seluruh Kabupaten Jember, monggo peta jabatannya diseragamkan. Kira-kira butuh nama jabatan apa saja. Nah, sebelum masuk ke peta jabatan SMP, Bapak Ibu juga harus menghitung kebutuhan kebutuhan khususnya fungsional atau tenaga pendidik di SMP. Yang pertama, nanti Bapak Ibu masukkan jenis guru yang akan dilaksanakan penghitungan. Nah, karena ada perbedaan ya cara menghitung yang SD dengan SMP, maka yang pertama masukkan dulu nama-nama jenis guru. Setelah itu, karena di SMP itu ada 3 tingkat ya, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9. Kalau di SD tadi ada 6 tingkat. Di SMP itu ada 3 tingkat, tingkat 7, tingkat 8, tingkat 9. Nah, monggo diisikan rombel per tingkatnya. Misalkan di tingkat 7 ini ada 4 rombel. Di tingkat 8 ada 4 rombel, di tingkat 9 ada 4 rombel. Maka nanti ini diisikan semuanya. Setelah itu JTM per minggu, monggo nanti dari Dinas Pendidikan Bu Lili atau Mas Pram, monggo ini apa saya kurang paham untuk aturan yang terbaru, untuk kurikulum yang terbaru ini apakah apa masih sama dengan yang saya share di JTM per minggu ini, karena ini yang paham update-nya di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah, monggo ini nanti JTM-nya ini diisikan sesuai dengan aturan yang terbaru. Kalau misalkan ternyata aturannya masih sama, ya pakai ini. Kalau misalkan aturan yang berubah, monggo dirubah, ngoten nggih. Untuk JTM-nya per minggu, untuk per mapel. Nah, setelah itu jumlah JTM-nya ini juga sudah kami rumus sebenarnya. Kalau manualnya ini berasal dari mana sih Mbak? 36. Nah, maka 36 ini berasal dari tingkat 7, rombel tingkat 7 dikalikan JTM tingkat 7. 4 kali 3, habis itu 4 kali 3 lagi, 4 kali 3. Nah, hasil perkalian per tingkat ini ditambahkan, maka jumlah JTM-nya nanti 36. Nah, terus habis itu kita cek ada tugas tambahan apa enggak. Misalkan ada guru IPA, dia mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas ataupun dia mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah ataupun apa, karena kepala sekolah kan berasal dari fungsional maka nanti diisikan dia berapa jam mendapatkan tugas tambahan itu. Nah, misalkan guru matematika ini mendapatkan tugas tambahan, Mbak, selama 12 jam ya, diisikan aja di sini. 12 jam. IPA ini ada tugas tambahan 12 jam juga, misalkan guru IPA, terus habis itu nah dan lain sebagainya. Terus habis itu nanti di total Bapak Ibu, jumlah JTM ini di total, ini tambah pindah ke sini, ini juga tambahan dan lain sebagainya. Ini juga sudah kita rumus gitu nggih. Nah, setelah itu untuk menghitung kebutuhan guru ini semuanya dibagi menjadi 24 Jadi jumlah JTM ini nanti dibagi 24 maka hasilnya adalah 1,5.
karena hasilnya komanya 1,5, maka kita bulatkan ke atas. Kalau 1,4, 1, ini kita bulatkan ke bawah ya. Tapi karena ini 1,5, maka kita pembulatannya ke atas. Sehingga untuk kebutuhan guru pendidikan agama, ini posisinya kebutuhannya 1,5 kalau kita bulatkan menjadi 2. Oke. Nanti bisa ditambahkan kolom pembulatan kalau misalkan Ibu bingung. Nah, habis itu kita isi base settingnya atau jumlah pemangkunya saat ini. Kira-kira ada nggak pemangku di guru agama? Misalkan kosong saat ini, tidak ada. Maka kekurangannya kebutuhan dikurangi base setting. Karena ini tadi dibulatkan ya, 1,5 ini dibulatkan menjadi 2, maka anggaplah ini 2. 2 dikurangi 0, maka kekurangan guru 2. Atau ini pun juga berlaku sampai di bawah. Nah, khusus untuk guru BK ini berbeda, cara penghitungannya agak berbeda, nggih. Kalau nggak salah itu ada per ini ya, saya juga lupa, mungkin bisa ditanyakan ke Dinas Pendidikan. Itu kalau nggak salah per satu guru BK itu sekitar 150 apa sampai 160 siswa atau berapa ya, seingat saya. Tapi monggo ditanyakan langsung kalau misalkan Bapak Ibu sudah paham, ya langsung dieksekusi. Kalau misalkan belum paham, langsung ditanyakan ke Dinas Pendidikan. Karena yang update informasi dari Kemendikbud adalah Dinas Pendidikan. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu posisinya sekali lagi tugas dari Dinas Pendidikan untuk memastikan JTM ini per minggu sesuai dengan kurikulumnya. Jumlah jam per kurikulumnya nanti sesuai aturannya berapa. Coba nanti dipastikan lagi, nanti baru di-share kepada seluruh satuan pendidikan. Nah, dari sini Bapak Ibu baru pindahkan ke peta jabatan. Peta jabatan di kolom sebelahnya. Contoh tadi ya saya contohkan misalkan guru agama dan budi pekerti. Karena kebutuhan tadi ketemu 1,5, ketika kita bulatkan menjadi 2 orang ya. Maka untuk guru agama dan budi pekerti, misalkan guru agama, kita cari guru agama budi pekerti, ternyata dia base settingnya 0, base settingnya 0, maka kita taruh aja di kebutuhan 2, maka selisihnya 2. Oke, habis itu kita lanjut, misalkan guru pendidikan Pancasila, ini kebutuhannya juga 2, ternyata base settingnya 1, kita cek. Guru Pancasila ya, kewarganegaraan, ini misalkan kebutuhannya tadi ketemu 2, base settingnya 1, kita lihat misalkan. Base settingnya ini mereka menduduki jenjang apa? Wah, Mbak, ini di khusus guru kewarganegaraan dia sudah menduduki jenjang madya. Ya udah kita isi dulu base settingnya 1. Nah, kebutuhannya berapa? Karena tadi kebutuhannya ketemu 2, maka ini diisikan 1. Nah, satunya di mana, Mbak? Masukkan semuanya kebutuhan dimasukkan di jenjang pertama. Ya. Untuk jenjang madya dan muda, kami tadi sepakat dengan BKPSDM bahwa tidak dibutuhkan, tidak boleh ada selisih. Maka sebelum memasukkan di kebutuhan, Bapak masukkan dulu base settingnya. Dia di mana? Oke. Masukkan dulu di base settingnya. Dia di posisi mana? Kalau misalkan posisi guru madya, maka dimasukkan di guru madya, sehingga kebutuhannya harus sama, harus balance. Antara kebutuhan dengan base setting, khusus untuk jenjang ahli utama, madya, dan muda, ini harus balance. Tidak boleh ada selisih. Boleh ada selisih hanya di jenjang pertama. Oke. Kita cek lagi, guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris ini ketemunya kebutuhannya 2, base settingnya 2, kita masukkan. Guru bahasa Inggris ini ternyata kebutuhan 2, base settingnya 2, Mbak. Artinya pemangkunya saat ini ada 2. Kita cek pemangkunya dia menduduki jabatan ahli apa. Misalkan dia posisi ahli madya, kita taruh di ahli madya misalkan 1. Satunya di ahli muda, Mbak. Maka di ahli muda. Nah, kebutuhan ditaruh mana? Ya sudah, karena nggak boleh ada selisih di antara guru madya dan muda, kita masukkan 1-1 sini. Sehingga ini selisihnya 0. Maka untuk guru bahasa Inggris tidak lagi menjadi kebutuhan karena sudah pas antara kebutuhan dengan base settingnya. Kita cek lagi guru IPA misalkan. Guru IPA ini kebutuhannya 3, base settingnya 2.
Maka kita misalkan base setting 2 ini ada di mana? Misalkan di mudah semuanya. Ini contoh ya, contoh. Nah, kebutuhannya berarti gimana? Kebutuhannya maka ini 2 dulu biar supaya ini balance, supaya tidak ada selisih. Nah, tadi kita cek guru IPA ini kan posisinya kebutuhannya gurunya ada 3 ya. Maka masukkan di guru pertama sebagai kebutuhan, maka dia ini kan balance antara base setting dengan kebutuhan. Karena tadi kita koordinasi dengan BKPSDM untuk jenjang madya dan muda ini tidak boleh ada selisih. Oke. Nah, untuk jenjang pertama baru bisa dibuat formasi atau kebutuhan. Nah, guru IPS bagaimana? Guru IPS, misalkan kebutuhannya 2,58. Nah, 2,58 ini kalau dibulatkan, karena kita menghitung jumlah orang ya, kebutuhan ini kan jumlah guru, kan nggak mungkin koma ya, kita bulatkan ke atas. 1,5 tadi kita bulatkan menjadi 2. 2,58 kita bulatkan menjadi 3. Berarti kebutuhan guru IPS ada 3. Kita cek lagi. Base setting-nya ada 3, Mbak. Nah, cek kita misalkan guru IPS ini 3-3-nya ada di muda, misalkan tadi kebutuhannya 3 Mbak, ya berarti kita masukkan 3-3-nya ada di guru di jenjang ahli muda sehingga dia posisinya 0. Terus habis itu guru matematika sama hal ini berlaku sampai seterusnya. Misalkan guru matematika tadi kebutuhannya 3, base setting-nya 3. Nah, guru matematika ini terdiri dari P3K semuanya. P3K di jenjang apa Bapak Ibu? P3K kalau dia pengangkatannya dari D4 ataupun S1 dan dia posisi golongan berapa ya? 6 atau 8 ya. Itu posisinya dia ahli pertama. Ya. Itu posisinya misalkan 3-3-nya di sini. Kebutuhan guru matematika ini 3. Nah, Mbak, base setting ini P3K aja apa ini semuanya? Base setting ini Bapak Ibu isikan P3K maupun PNS. Kalau non PNS tidak usah diisikan menjadi base setting ya. Base sekali lagi saya pastikan di sini khusus base setting ini Bapak Ibu hanya diisikan pemangku PNS ditambah P3K. Maka ini selisihnya 0. Tunggu. Nah, untuk guru BK ini nanti penghitungannya beda, tidak dikalikan rombel, terus tidak dibagi lagi 24, ini beda. Ini sepertinya per siswa berapa, jumlah siswa berapa, coba nanti bisa Bapak Ibu pasti paham atau kalau enggak bertanya kepada Dinas Pendidikan. Karena untuk penghitungan guru BK ini agak berbeda, makanya tidak saya masukkan di dalam tabel penghitungan. Tunggu, nah inilah yang Bapak Ibu kerjakan. Mbak, untuk guru kelas gimana? Untuk kolom KLS kelas ini gimana? Bapak Ibu kosongi. Untuk kolom KLS atau kelas mohon dikosongi. Karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Pan-RB untuk kelas di dalam peta jabatan saat ini dikosongi. Nanti akan ada penetapan sendiri melalui validasi FJAP Bapak Ibu. Oke. Terus habis itu posisinya sekarang mengisi jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana ini sudah kami tetapkan ada pengelola data dan informasi, pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional. Mungkin yang baru bergabung. Mbak, dulunya kita ada pengadministrasi kurikulum, masukkan semuanya di pengadministrasi perkantoran. Mbak, dulu kita ada pengadministrasi keuangan, masukkan semuanya di pengadministrasi perkantoran. Untuk pengelola data dan informasi, dia syarat menduduki nama jabatan pengelola. Bapak Ibu ingat ya, menduduki nama jabatan yang depannya pengelola, pasti dia D3, syarat minimalnya. Menduduki nama jabatan pengadministrasi, syarat minimalnya adalah SMA. Syarat menduduki penata layanan operasional, kalau sesuai dengan Kepmennya, ini adalah SMA. Tapi nama jabatan penata layanan operasional ini hanya kita buat ketika pemangkunya yang dulunya pramubakti, petugas keamanan, ini belum pensiun. Kalau mereka sudah pensiun,
nggak ada pegawainya, PNS-nya nggak ada, Bapak Ibu Del, nama jabatan penata layanan operasional ini, nggih. Jadi penata layanan operasional ini tidak boleh dibuat kebutuhan. Sekali lagi, nama jabatan penata layanan operasional ini tidak boleh dibuat kebutuhan. Tetapi ketika ada pemangkunya, artinya pegawai yang bersangkutan belum pensiun, nggak mungkin kita nggak ngasih nama jabatan kepada mereka, Bapak Ibu. Kita buatkan nama jabatan menjadi penata layanan operasional. Mbak, dulunya dia pendidikannya SD, Mbak dulunya dia pendidikan SMP. Khusus untuk penata layanan operasional, tidak apa-apa. Meskipun syarat jabatan saya, tetap saya SMA. Nanti turunnya kelasnya berapa? Tetap kelas 5. Karena saya dari Pemkab Jember sudah menetapkan untuk penata layanan operasional SMA. Loh, terus gimana Mbak? Kalau misalkan dulunya dia pramubakti kelasnya 1. Dia bisa menduduki nama jabatan penata layanan operasional, tetapi kelas jabatannya nanti 1, Bapak Ibu. Jadi nama-nama jabatan penata layanan operasional, contoh misalkan nih, dulunya ada Jupri misalkan ya, dulu dia pramubakti misalkan, terus habis itu ada Ronald misalkan dulunya dia petugas keamanan dulu kelasnya 3, ya. Nah, saat ini nama-nama jabatan itu pramubakti, petugas keamanan itu sudah tidak dipakai lagi Bapak Ibu. Nah, menjadi kita alihkan yang dulunya pramubakti dengan petugas keamanan kita alihkan menjadi penata layanan operasional. Nah, misalkan karena dulunya pramubakti ada 1, petugas keamanannya 1, maka besettingnya 2. Kebutuhannya gimana Mbak Eka? Ya sudah kita sama 2, karena khusus penata layanan operasional ini tidak boleh juga ada selisih. Oke? Khusus penata layanan operasional tidak dibolehkan dibuat selisih. Nama penata layanan operasional hanya diperbolehkan untuk mengakomodir pegawai-pegawai yang posisinya belum pensiun. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, Mbak Eka terus habis itu dia pengolah data, sehari-harinya dia tuh pengolah data, pengelola data, tapi pendidikannya SMA. Taruh aja di pengadministrasi perkantoran, Pak. Karena untuk nama jabatan pengelola, syarat mutlak adalah D3. Pengadministrasi, syarat mutlaknya dia harus SMA. Ya, jadi saat ini nama-nama jabatan ini adalah jabatan yang dikeluarkan Kemenpan itu sudah tidak ada lagi nama jabatan sampai 3.000 lebih. Saat ini hanya ratusan dan itu sangat makro. Jadi kalau yang dulunya ada pengadministrasi surat, ada pengadministrasi kurikulum, ada pengadministrasi pemerintahan, ada pengadministrasi keuangan dan lain sebagainya, sekarang dimasukkan menjadi pengadministrasi perkantoran. Jadi nanti seperti itu, nggih. Nah, ternyata misalkan besettingnya di sini 1, di sini 1, ternyata untuk satu sekolah dia butuhnya sebenarnya 2, Mbak Eka. Ya, kalau untuk pengelola data dengan pengadministrasi sama, ini berlaku juga untuk yang SD tadi, nggih. Untuk nama jabatan 3 ini bisa dibuat menjadi kebutuhan. Oke. Nah, kolom 6 ini adalah hasil kolom 5 dikurangi kolom 4. Jadi kebutuhan dulu dikurangi besettingnya, maka nanti akan muncul selisih. Nah, nanti ketika misalkan posisinya dia 1, maka dia kurang 1 orang. Kalau misalkan minus, berarti dia kelebihan, harus dikurangi, harus digeser ke tempat lain. Bapak Ibu. Tapi mohon pastikan cara menghitungnya ini secara objektif khususnya jabatan pelaksana, nggih. Bukan berarti Mbak di tempat saya ini ada 6 pengadministrasinya, tapi sebenarnya saya butuhnya hanya 2, Mbak. Kalau misalkan mereka bekerja full ya, tidak nganggur, tidak lihat TikTok, tidak dan sebagainya, dia sebenarnya kita 2 aja cukup, Mbak. Misalkan ini contoh ya, contoh gitu nggih. Kita untuk mencari kebutuhan itu tidak lihat personil Bapak Ibu. Jadi Anjap ABK ini tidak melihat yang namanya personil. Kita mencari kebutuhan secara objektif untuk satu sekolah itu berapa.
Misalkan kebutuhannya 2, ternyata di sini 6. Berarti 2 dikurangi 6 kan minus 4, Pak. Berarti di satu sekolah tersebut ada kelebihan personil. Di satu sekolah ini kelebihan personil. Nanti akan kita cek di sini. Terutama yang di sini akan kita cek. Kalau misalkan di sini kelebihan dan lain sebagainya, pasti nanti dari bagian organisasi akan kami revisi. Karena kemarin kita des juga sama. Bukan berarti karena base settingnya 6, terus habis itu kebutuhannya 6. Ya enggak juga gitu, Bapak. Pasti nanti kebutuhan pegawai Jember membengkak. Sedangkan kita dapat bahwa untuk belanja pegawai maksimal adalah 30% dari APBD. Saat ini sudah hampir 30, Pak. Sudah 29, lebih. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kami minta kepada seluruh SD dan SMP untuk segera membuat peta jabatan nantinya yang monggo dikirimkan ke 2 link ya. Dari Dinas Pendidikan mohon untuk membuat link Google Drive supaya nanti satuan pendidikan bisa upload. Sedangkan nanti dari kami nanti kami akan melihat penghitungan rombel dan lain sebagainya ini. Mohon pastikan penghitungan rombel ini benar. Habis itu nanti disertai surat pernyataan bahwa surat pernyataan tidak perlu ditujukan kepada kami Bapak Ibu, cukup ke Dinas Pendidikan ya, dari semua sekolah bahwa jumlah rombel memang betul adanya. Jadi karena kita untuk menghitung kebutuhan JF guru dan lain sebagainya itu pakai rombel, pakai jam mata pelajaran, maka tutorialnya seperti ini. Monggo Bapak Ibu, ini sebenarnya yang harus ngajari bukan kami di bagian organisasi, ini harusnya Dinas Pendidikan ini, karena yang lebih paham Dinas Pendidikan, karena biasanya yang ikut Zoom untuk menghitung data Dapodik dan lain sebagainya ini Dinas Pendidikan. Cuman yang kami tahu seperti ini. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan Bapak Ibu, karena memang kami jam 10 harus segera bergeser ke pendopo. Monggo kami buka pertanyaan, sesi pertanyaan. Dan sebenarnya Bapak Ibu izin, rombel ini kan sudah ada termasuk JTM-nya ini kan sudah ada. Bapak Ibu mengerjakan ini setengah jam selesai. Karena hanya kami minta sementara hanya menghitung peta jabatan dengan penghitungan rombelnya ini aja. Kalau kita kerjakan 1 jam, nggak sampai 1 jam, setengah jam selesai ini. Monggo kami nanti ketika sudah selesai segera dikirimkan. Target kami hari ini semalam-malam pun ini harus selesai. Karena kami harus merekap dan kami mencocokkan data juga dengan BKD, terutama yang untuk base setting. Kami karena kami juga untuk nggak dikasih ini ya, meskipun cuti kita ada kerjaan juga oleh Bapak Bupati, maka kami minta hari ini seluruh peta jabatan segera dikumpulkan. Kami sediakan link Google Drive, link Google Drive. Nanti kami akan mencoba rekap dan kami akan duduk terutama yang untuk base settingnya. Monggo kalau ada pertanyaan kami buka Bapak Ibu. Monggo ketika ada pertanyaan dari. Assalamualaikum Bu. Monggo dari mana? Saya Nurul Novianti dari SDN Merawan 3. Hanya ingin memastikan Bu, untuk mengisi peta jabatan yang budgeting itu kebetulan di lembaga kami ada satu tenaga pengadministrasian umum, tapi itu belum PNS, hanya SK Bupati. Apakah di peta jabatannya itu kita mengisi budgetingnya 1 atau 0? 0. 0. Oh, iya. Untuk pelaksana untuk pelaksana seperti tadi pengelola data dan informasi, pengadministrasi, penata layanan itu base settingnya harus PNS karena staf ya.
Nah, kalau P3K kan nggak ada ya, untuk menduduki jabatan pelaksana nggak ada. P3K hanya bisa mengisi jabatan fungsional. Khusus untuk guru seperti guru kelas, guru agama dan lain sebagainya itu diisi PNS, gabungan PNS dengan P3K, Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu sudah paham nggih jenjang P3K nggih? Coba saya share screen. Soalnya ada yang bertanya ini. Coba saya share screen lagi. Ini sebenarnya jenjangnya. Nah, oke. Kalau kita lihat ini jenjang P3K. Khusus guru ya. Guru itu ada ahli pertama dengan muda kalau untuk P3K. Jenjang pendidikan itu dia diambilnya dari D4 atau S1. Ketika dia golongkan P3K itu sekarang pakai golongan ya. Misalkan ini golongannya, nah ini golongan 9 dan lain sebagainya. Maka dia masuk di ahli pertama. Jika dia golongan ini, kita lihat golongannya aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan bingung mau dimasukkan ke jenjang ahli mana, kita lihat golongannya. Ketika dia golongan 10, maka kita masukkan di ahli pertama. Ketika dia golongan 9, kita masukkan di ahli pertama. Nah, ketika dia golongan 11, kita masukkan di ahli muda. Gitu nggih, tapi kebanyakan rata-rata di ahli pertama. Nanti akan kami share Bapak Ibu kepada Mas Pram nggih. Tapi kami pengen tahu sebenarnya, coba dari Dinas Pendidikan, tabel yang saya ini untuk jumlah kurikulumnya apa sudah betul ya? Saya belum tahu ini kurikulum yang terbaru masalahnya. Saya nggak begitu update karena itu ranahnya Dinas Pendidikan. Monggo nanti Mas Pram untuk kurikulum untuk semua mata pelajaran ini mohon disesuaikan dengan aturan yang terbaru. Kalau misalkan ini sudah sesuai, nggih, pakai ini. Kalau misalkan belum sesuai, monggo segera disesuaikan. Itu nggih. Monggo ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, izin. Mau tanya Mbak. Nggih, dari SMP 4 Silo. Dari SMP 4 Silo. Untuk tugas tambahan itu apa tidak ada pengaruhnya? Itu kok 72 kalau dibagi 24 kan dapat berapa tadi? 3 ya. Jadi SMP, kalau dengan ada Bapak. Nggih, SMP. Ada Bapak. Jadi untuk coba kita cek nggih. Nah, ini kan tadi sudah terlihat nggih share screen. Tadi di contoh matematika. Contoh matematika ini kan JTM-nya tadi ketemunya ketika 4 dikalikan 5, 4 dikalikan 5, 4 dikalikan 5, ketika ditambahkan ini kan menjadi 60 nggih. 60. Ternyata ada tambahan, tugas tambahan ini 12. Maka total JTM-nya 60 ditambah 12 ini adalah 72. Nah, 72 ini nanti yang dibagi 24 menjadi 3. Jadi ada pengaruhnya, Bapak. Oh ya, terima kasih. Nggih, baik. Monggo yang lain dari yang lain dari Sugiarto. Assalamualaikum, Bu. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari SDN Suco Pangepok 1. Di SD saya ini masih ada PNS yang golongannya itu 2B. Nah, itu dimasukkan ke jenjang yang mana? Terima kasih. Ini guru atau apa, Mbak? Pengadmin atau ini? Pelaksana? Guru kelas. Guru kelas. PNS. Guru kelas PNS. Tapi masih 2B. SK-nya apa? Berarti keterampilan SK-nya ya? Apa? Jenjang keterampilan berarti beliaunya ya? Masih guru SD, guru kelas, tapi pendidikannya itu masih SPG. Jadi di 2B. Guru kelas, dia SPG. Itu calon guru atau sudah guru, Bu? Sudah guru, sudah. Oh, berarti dia keterampilan ya. Nanti Ibu tambahin mawon. Jadi di dalam ini, ya, nanti di dalam peta jabatan ini, ketika itu berarti keterampilan. SMP ya, Ibu ya? Ibu SD. Oh, SD. Jadi nanti Ibu tambahin aja jenjang bawahnya. Contoh misalkan ini tadi mana? SD ya. Di peta jabatan ini, misalkan tadi guru kelas. Guru kelas ini kan ada kelas pertama, kelas muda, ini nanti ditambahkan aja Ibu di bawahnya.
Oke, di bawahnya ini dia guru kelas misalkan mahir atau terampil, nanti ditambahkan aja. Nanti jenjangnya ketika dia golongan 2B, nanti dia masuk jenjang mana nanti saya share. Oke. Tinggal ditambahkan aja di dalam peta jabatannya aja. Kalau misalkan di situ masih ada guru dengan jenjang keterampilan. Jadi JF itu kan ada 2, nggih, keterampilan dengan keahlian. Berarti dia masih masuk keterampilan itu. Gitu nggih, monggo yang lain. Assalamualaikum. Saya, Mbak. Terima kasih. Saya Sugiatin, Mbak. Sugiatin Kencong. Iya, Oke. betul. Saya mau menanyakan, Mbak, terkait dengan di situ untuk kebutuhan guru agama hanya ada guru agama Islam. Seandainya ada kebutuhannya guru agama selain Islam, gimana, Mbak? Monggo, Kita tinggal pengisiannya. ditambahkan. Jadi ini sebenarnya guru agama ya. Ininya kalau jenis gurunya guru agama. Nanti ini tinggal di ini aja Pak, guru agamanya disesuaikan dengan penghitungan aja ya. Misalkan guru agama dan budi pekerti ya. Jadi di Ya. sini guru agama dan budi pekerti. Jadi ditambahkan aja. Karena kan misalkan ada yang non muslim dan mayoritas itu banyak, itu bisa ditambah di ini. Jadi guru agama Islamnya bisa diganti atau ini mungkin kami Seandainya butuh dua-duanya, Mbak. Misalkan butuh guru agama Islam dan nggak guru apa-apa, atau mungkin ditambahkan aja di bawahnya ini, Bapak. Jadi Ya. jadi misalkan ditambahkan di bawah ini ditambah kolom guru agama apa gitu nggih, ditambahkan Oh. aja. Nanti di penghitungan ini juga ditambahkan aja, misalkan guru pendidikan agama, tapi sebenarnya lebih enak digabung sebenarnya, Pak. Berarti menghitung kebutuhannya, menghitung 2 nggih, Mbak? Ya, menghitung kebutuhannya tetap 1, Pak. Jadi karena kita ini ya, menghitung kebutuhan rombelnya sebenarnya tetap 1. Nah, ini nanti kan misalkan tingkat 4, tingkat 7 ini ada berapa kelas misalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan Bapak mau menghitung 2 versi ya nggak masalah, tapi rumusnya juga sama kok. Tinggal nanti tapi jarang ya, guru pendidikan agama Kristen itu jarang, tapi ada. Kalaupun misalkan ada, tinggal Bapak tambahkan aja di kolom bawahnya serta di penghitungan ini tinggal ditambahkan di kolom bawahnya enggak apa-apa. Oke. Siap. Terima kasih, Mbak. Oke. Sudah. Monggo dari yang lain dari Assalamualaikum. monggo Kumsalam dari mana? Saya Ibu Rumiati. Nggih, dari Jombang. Nggih, dari SD Keting 2. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa untuk menghitung besetting ini adalah menghitung pegawai yang ada saat ini, meski baik itu PNS maupun P3K. Di sekolah kami ada guru kelas yang sebentar lagi mau pensiun, Ibu. Ini bagaimana, Bu? Ini tetap Pensiunnya kapan Ibu kira-kira? Desember. Kalau Desember masih dihitung besettingnya. Oh ya. Karena ya, kami terima kasih. minta, ini kan kami kirim tanggal 8 ya kepada Kementerian Pan-RB ya. Nanti Ibu juga setelah saya fix, saya sudah mengirimkan, Bapak Ibu siap-siap ke informasi nanti. Ngotak-atik informasi serta SI. Kenapa SI ASN? Sementara saya off dulu nggih Bapak Ibu, karena kemarin sebenarnya di tahun ini untuk penghitungan kebutuhan untuk formasi sebenarnya sudah menggunakan SI ASN. Informasi tidak dipakai, tetapi ketika kita sudah berproses mengarah ke sana, ternyata ketika dilihat jumlah di Indonesia yang mengakses SI ASN ini karena mungkin aplikasi baru dan sering trouble, sehingga rata-rata masih dapat separuh, sedangkan kita dikejar waktu, akhirnya Kementerian Pan-RB memutuskan untuk tahun ini masih fokus memakai informasi. Nah, tetapi nanti SI ASN akan kami lanjutkan setelah mendapatkan pengumuman dari Kementerian Pan-RB, karena nanti ke depan rencananya memakai SI ASN. Gitu nggih, Ibu nggih. Nggih. Makasih, Bu. Nggih, monggo dari mana Bapak Karangharjo? Karang mana ya? Karangharjo 1, monggo. SDN Karangharjo 1. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Bu, di Karangharjo 1 itu, ya Karangharjo 1 Silo, yang menjadi PNS itu hanya 1 orang dan itu hanya kepala sekolah. Untuk yang lainnya itu masih sukwan. Itu bagaimana?
Berarti itu base settingnya 0. Nah, kepala sekolahnya itu dia dia guru kelas apa guru apa gitu ya, menjadi kepala, karena kan kepala sekolah ini merupakan tugas tambahan ya, Bapak Ibu. Kepala sekolah ini sesuai aturan ini adalah tugas tambahan yang berasal dari jabatan fungsional. Nah, maka dia definitifnya sebenarnya kepala sekolah ini dia guru kelas apa guru mapel atau apa, monggo dimasukkan. Di base settingnya hanya 1. Untuk yang lainnya bagaimana, Bu? Kosong. 0 berarti. Karena kalau sekuan itu berarti kita sebenarnya masih membutuhkan tenaga PNS maupun P3K gitu, nggih. Jadi untuk base setting kalau sekuan itu nggak bisa dihitung base setting. Sekali lagi untuk base setting hanya diisi PNS dan P3K. Ya, terima kasih, Bu. Oke, monggo dari SDN Ngampel Rejo. Assalamualaikum Bu. Bu, di sini di sekolah saya kan ada guru kelas, sudah sertifikasi juga, tapi SK-nya itu masih calon guru. Nah, itu masuk jabatan kelas. Guru kelas, nggih. Guru Sudah kelas sertifikasi. Ya? Ya, sudah PNS, tapi di SK-nya itu tulisannya calon guru. Nggak apa-apa, masukkan di guru kelas aja, Mbak. Ibu. Ya. Di base settingnya nanti di ini apa dimasukkan ke guru kelas saja. Oh ya, terima kasih Bu. Oke, monggo dari mana lagi ini tadi ya? Saya Pak, Pak Gufron ya? Iya, iya. Ini di SD saya ada guru PNS, tapi pensiunnya 1 Juni, Mbak. Itu masuk 1 Juni. 1 Juli, nggih. Jadi 1 karena Juni, kami 1 Juni. nggak apa-apa. Jadi karena kami nanti kan gini Bapak Ibu ini peta jabatan ini karena kita buat per hari ini ya, per hari ini, jadi ya itu dimasukkan ke base setting dulu Pak. Nanti kan ketika ini pasti nanti karena peta jabatan ini kan sering kita update ya. Jadi Bapak Ibu kita fokus untuk base setting per hari ini karena ini kan dikumpulkan per hari ini nggih. Jadi kita fokus base setting per hari ini. Itu nggih. Oke, siap. Dari nggih monggo dari Pancakarya tadi sampun apa belum? Monggo yang belum. Saya mau bertanya. Nggih, monggo Ibu. Untuk tadi yang untuk staf pelaksana dan pengelola yang bagian administrasi itu kan dikosongi kalau nggak ada PNS dan P3K-nya. Untuk pengolah nggih. Iya. Base settingnya kalau seandainya tidak ada PNS itu dikosongi, ya benar. Untuk kebutuhannya tetap ditulis atau gimana, Bu? Tetap ditulis, Ibu. Jadi Ibu kan pasti butuh ya. Misalkan contoh nih, Ibu nih kebutuhannya pengolah data dan informasi ini kebutuhannya 3. Sedangkan base settingnya saat ini diisi oleh tenaga sukwan, nggih? Ya. Karena sukwan itu tidak bisa dimasukkan menjadi base setting, nggih? Maka Bapak Ibu base settingnya 0, kebutuhannya tetap 3. Jadi itu dianggap sebagai kebutuhan. Ngoten nggih? Kecuali yang untuk staf operasional ya, Bu, meskipun ada sokwannya itu tetap ditulis base setting dan kebutuhannya 0 ya, Bu. Staf operasional, apa dia pekerjaannya sehari-harinya apa, Mbak? Petugas keamanan sama kebersihan. Jadi kalau petugas keamanan PNS dia? Enggak, bukan. Jadi kalau misalkan dia bukan PNS, pramubakti pun juga dia bukan PNS, maka untuk nama jabatan penata layanan operasional dihilangkan. Di Del. Berarti meskipun ada orangnya tetap untuk budgeting dan kebutuhan operasional kosong ya, Bu ya? Ya, karena posisinya untuk penata layanan operasional ini tidak boleh dianggap kebutuhan ketika pemangku PNS-nya tidak ada. Ngoten nggih? Nggih, Bu. Ini untuk SD kan ya, Bu ya? Oke, monggo SD, SMP kalau untuk nama jabatan pelaksana itu berlakunya sama. Oh ya, makasih banyak Bu. Oke, siap. Nggih, monggo dari mana Bapak Ibu? Dari SDN Karangharjo 1 sudah tadi belum? Ada yang bertanya? Masih ada yang bertanya? Saya Bu. Dari Oke, monggo Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari SMP 5, Ibu. Nggih. Izin mau bertanya. Yang pertama,
mengenai ini hanya saran Ibu yang pertama, yaitu info ini mohon untuk diteruskan kepada kepala sekolah Ibu terkait dengan Zoom hari ini. Yeah. Yang kedua ini berupa pertanyaan. Tadi disampaikan bahwa kepala sekolah itu juga diisikan bahwa dia mengajar apa. Setahu saya kepala sekolah itu manajerial Ibu, sudah tidak mengajar. Ya, jadi gini. Jadi diisikan di kolom yang mana? Jadi kalau misalkan dia kepala sekolah ini kan fungsional, nggih, fungsional, posisinya dia hampir sama dengan puskesmas. Kepala puskesmas itu sama dengan kepala sekolah itu berasal dari jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan menjadi kepala puskesmas maupun kepala sekolah, gitu nggih. Nah, kalau seandainya memang sehari-harinya kepala sekolah yang bersangkutan itu tidak ngajar, Bapak Ibu di peta jabatan itu sudah saya tuangkan, itu ada kepala sekolah nggih. Jadi nanti diisikan satu, maka kebutuhannya juga satu. Gitu aja. Karena kalau misalkan kita menghitung juga, karena gini, ada kalau dibilang jabatan manajerial bukan, karena ini adalah jabatan fungsional yang memang diberikan tugas tambahan manajerial. Ya, tugas tambahan manajerial gitu. Tetapi masih ada juga kepala sekolah itu yang mengajar itu masih ada. Makanya kan kalau seandainya dia masih mengajar, ya monggo nanti ininya ditulis, monggo terserah Bapak Ibu, kalau dia lebih banyak fungsi manajerialnya ya ditaruh di kepala sekolahnya aja. Tapi kalau dia banyak fungsi, tapi kebanyakan kalau misalkan fungsinya masih ngajar tetapi nggak begitu ini ya ditaruh di kepala sekolah aja nggak apa-apa. Tapi kebeda dengan kapus, kepala puskesmas itu dia karena definitifnya adalah kapus, dia memang ada tugas manajerial. Tetapi tugas manajerial dijalankan, tetapi tugas fungsionalnya selaku dokter umum dan lain sebagainya, dokter gigi itu juga dijalankan. Kebanyakan kalau di kampus itu seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu, kalau seandainya memang kepala puskesmas ini dia full hanya fungsi manajerialnya aja yang dijalankan, ya ditaruh aja di kapus kepala puskesmas aja. Bahwa nanti kepala puskesmas ya kebutuhan satu, BST-nya satu. Nanti kita fokus yang untuk guru-guru lainnya yang di luar kepala puskesmas itu juga bisa, monggo. Yang jelas kami untuk rombelnya, rombelnya mohon untuk diperhatikan. Untuk Dinas Pendidikan kami kasih PR untuk segera dieksekusi sebelum draft yang dari kami ini nanti disampaikan kepada sekolah-sekolah ya. Nah, untuk guru muatan lokal ini kami monggo kalau misalkan itu dianggap sebuah kebutuhan ya tinggal nambahi di cara penghitungannya. Kalau misalkan itu dianggap tidak menjadi kebutuhan, tidak perlu diisi kebutuhannya. Nah, khusus untuk guru BK, monggo nanti diisikan sesuai dengan penghitungan guru BK ya. Sepertinya kalau tidak salah satu guru BK itu bisa 150 sampai 160 siswa gitu. Tapi monggo kalau misalkan ada aturan yang terbaru gitu ya, karena kami ini di bagian organisasi hanya fokus penghitungan anjap untuk pelaksana sebenarnya. Kalau untuk tenaga fungsional ini karena aturannya rata dan posisinya ini yang paham adalah OPD teknisnya. Tapi kami mencoba memberikan tutorial cara pengisian karena masih ada kemarin yang hubungin kami itu masih bingung tutorial pengisian. Ini sebenarnya hampir sama dengan isian dari Dapodik ya Bapak Ibu, memasukkan rombel, jam pelajaran dan lain sebagainya. Terus nanti pembagiannya juga sama karena ini aturannya sama, masih 24. Nanti Dinas Pendidikan untuk kurikulumnya, jumlah kurikulum per mata pelajarannya berapa jam ini biasanya kan ada ya aturannya dari Kementerian Pendidikan. Monggo nanti dilihat lagi sebelum punya kami di-share apakah sudah sesuai. Nanti kalau sudah sesuai tinggal di-share. Monggo dari SDN Patrang 2. Nggih, monggo Bapak. Oh, ada pertanyaan? SDN Patrang 2? Monggo kalau SDN Duku Depok 1 ada pertanyaan?
Bu. Oke, Halo. dari mana, Bapak? Halo, ya. Iya, ini tadi sempat putus, jadi saya mau tanya. Saya tanya dengan yang PNS yang mau pensiun ini, ada yang pensiun 3. Itu ada yang Agustus, Di bulan apa, Bapak? September. Pensiunnya? Itu ada 3. Pensiunnya di bulan apa, Pak? Juli, Agustus, September. Juli, Agustus, Ya, Pak. September. Oke. Jadi gini, Iya, Bapak, ada 3. sementara keputusan kami, karena ini kami SK-kan di bulan April awal ya, April awal sekitar tanggal 3, maka untuk base setting-nya itu sesuai dengan kondisi per hari ini. Ya, untuk Ya, siap, SK-nya, untuk base setting-nya sesuai kondisi hari ini. Nanti kalau misalkan per tahun mau diupdate, monggo, itu bisa nanti. Gitu, nggih? Oh, berarti masih bisa masuk di base setting ya? Nggih, betul. Dimasukkan di base setting aja dulu, nggih. Oke, Nanti makasih. sampai ada pemberitahuan lebih lanjut, ini sebenarnya kami mengajak BKPSDM untuk gabung, cuman Pak Agungnya ini ada diklat sehingga tidak bisa bergabung dengan kami. Tetapi nanti untuk putusan kami, ya, karena ini kami SK-kan di akhir bulan ini, di akhir bulan April ini, maka ya, karena kami SK-kan untuk peta jabatan ini per kondisi April akhir, gitu, maka kami meminta untuk kondisi base setting sama dengan kondisi per hari ini. Itu nggih, Bapak Ibu. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, monggo link Zoom-nya mungkin Mas Jupri, link nanti ya. Jadi di kolom komentar ini nanti Bapak Ibu tinggal mengupload ya, mengupload link Google Drive peta jabatan. Jadi misalkan Bapak Ibu, karena ini kami tunggu sampai hari ini, ternyata misalkan kepala sekolahnya mungkin masih di luar kota ataupun mungkin ini, kami butuh bukan ini ya, bukan PDF-nya. Kalau PDF-nya monggo dikirimkan ke Dinas Pendidikan. Tapi yang kami butuhkan segera adalah Excel-nya aja, sementara gitu. Gitu nggih. Nanti untuk rekamannya nanti kami upload di YouTube, nanti akan kami share ke Dinas Pendidikan. Nanti mungkin yang belum bergabung bisa, supaya kami tidak berulang kali ya menjelaskan. Nanti kami share. Mungkin itu Bapak Ibu ya sementara ya. Bu, kalau nggak ada izin bertanya, pertanyaan, SDN Kencong mungkin SDN Kencong 8. Ini Bu, ini kan katanya kan terakhir untuk SK-nya kan apa? Ya SK-nya itu akhir April, sedangkan di lembaga kami itu 1 Mei ada yang pensiun. Apakah termasuk dimasukkan ke dalam base setting, Ibu? Oke, jadi gini, base setting-nya per hari ini aja, Bu. Supaya tidak bingung, ya, per base setting-nya per hari ini aja. Ya, karena ini dikumpulkan hari ini berupa Excel, nanti diupload di Google Drive kami. Nanti cara menguploadnya, izin ya, Google Drive-nya. Nah, izin sebentar, saya share ya. Nanti Bapak Ibu jangan salah ngupload ya, supaya kami juga ini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu buka Google Drive, itu nanti sudah ada nama per kecamatan, Bapak Ibu. Nah, misalkan ada SMP 1 Kencong, misalkan ya, SMP 1 Kencong, saya hafalnya SMP 1 Kencong. Saya lulusan sana. Jadi misalkan SMP 1 Kencong, maka Ibu masuk aja di Kecamatan Kencong. Nah, masuk Kecamatan Kencong, ini ada SD dan SMP. Kalau SMP diupload di SMP. Kalau itu masih masuk wilayah Kecamatan Kencong, ketika itu SD, masukkan di yang SD. Itu nggih. Jadi nanti masuk ke per kecamatan dulu, sekolahnya Ibu itu masuk kecamatan mana, terus habis itu di dalam kecamatan itu ada folder lagi SD SMP. Nanti tinggal masukkan di folder SD atau SMP. Mungkin itu Bapak Ibu sementara dari kami, mohon izin karena kami harus bergeser ke pendopo. Untuk acara pada pagi hari ini kami akhiri nggih. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Tetap semangat menjalankan puasa dan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mbak, filenya Mbak. Nggih,
Filenya akan kami share ke Dinas Pendidikan dulu nggih Bapak Ibu nggih. Oh, nggih motor Oke, nuwun. untuk melihat ininya, kurikulumnya gitu ya, supaya Bapak Ibu hanya mengisikan rombelnya mawon. Ngeten nggih? Sama linknya juga, link. Oke, linknya nanti akan kami share juga, termasuk satu paket Bapak. Nanti kalau misalkan jenjangnya P3K juga nanti akan kami share supaya Bapak nggak bingung. Oke, motor nuwun Ibu. Oke, Bapak matur nuwun. Kami akhiri Bapak Ibu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasan.